Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju majelis yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengampunkan dosa-dosa kita dan setiap langkah kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir mungkin karena sakit atau mungkin juga keluarganya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan pengajian pada pagi hari ini kita akan bicara tentang sholat. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan iyalah sholat. Ya, pentingnya ya sholat dan gitu ya. Sehingga mengucapkan begitu, iyalah sholat. Sholat kok iyalah gitu ya. Bagaimana dengan sholat kita? Kita ini sudah berapa lama sih sholat? Sudah berapa lama kita sholat? Sudah antara 50 tahun, 40 tahun kita sudah sholat. Mulai sepelat ya sholat. Lalu apa yang kita bisa rasakan? Di dalam surat Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Coba dibuka di surat Al-Mu'minun ya. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang sholat. Tetapi yang sholat seperti apa? Yaitu yang khusyuk di dalam sholatnya. Kita lanjutkan ya. Sudah berapa lama kita ini sholat? 50 tahun. Nah, 40, 50. Ya ono sing selawe tahun, 20 tahun. Soalnya kait wingin hari kait sembahyang. Nah, mudah-mudahan kita sejak awal sudah istiqomah untuk melaksanakan sholat. Tetapi sebagaimana yang dikabarkan di dalam Al-Quran tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang sholat, yaitu yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini berarti bahwa sholat itu akan berdampak bagi kehidupan kita manakala kita itu sholatnya itu khusyuk. Nah, ini bagaimana khusyuk di dalam sholat itu. Bicara tentang sholat itu
kita tidak akan pernah berhenti karena banyak hal yang bisa dibicarakan di dalam sholat itu untuk memperbaiki sholat kita. Apa urgensi sih sholat itu? Pentingnya apa sholat sih? Pentingnya sholat itu apa? Ya, yang selama ini kita laksanakan, kita kerjakan itu pentingnya itu apa? Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwasanya yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu adalah sholat. Itu urgensi sholat. Begitu pentingnya sholat. Sehingga ditanyakan yang pertama kali, karena itu menjadi standar seseorang. Seseorang itu baik, itu standarnya adalah bagaimana sholatnya itu bukan yang lain-lain. Manakala sholatnya baik, maka seluruhnya itu beres. Ini yang membuat standar itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kalimat yang terlontar adalah wahyu. Jadi karena sholat itu begitu pentingnya, yang menjadi standar kebaikan seseorang, maka kita tidak akan berhenti bicara tentang sholat. Al-Quran memerintahkan kita bahkan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur, perintahkan kepada keluargamu itu untuk sholat. Nah, ini kewajiban sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita itu sholat. Tapi kadang-kadang jarang menjadi pesan orang tua, jarang menjadi pesan kakek itu kepada cucu dan anak itu ini. Ya, yang ditanyakan itu apa? Wis munggah dah sekolah itu, wis kelas piro kan itu. Ya, jarang sekali bertanya anakmu wis sholat lah gitu. Anakmu wis umur piro, wis kelas piro, sholat apa enggak gitu. Itu yang jarang ditanyakan. Sepertinya bertanya yang seperti itu tabu. Padahal ini merupakan pelajaran pokok kita. Memang sholat itu tidak ringan dikerjakan. Sebagaimana tadi yang dibaca itu, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sholat itu berat memang. Sholat itu berat untuk dilaksanakan. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk di situ ada berbagai macam terjemahan ya, makna di situ. Kalau menurut Al-Qur'an ayat ini yang dikatakan khusyuk itu di ayat berikutnya. Nanti dibuka lah itu. Tadi di surat berapa? Al-Baqarah ayat 45 ya. Yang tadi sudah dibaca. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Khusyuk di sini kalau di dalam surat Al-Baqarah yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi raji'un. Bahwa yakin seseorang itu kalau yakin akan bertemu dengan Allah itu akan menjadi orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih di dalam sholat. Ini sebagai pengantarnya. Dia akan bertemu Tuhannya
Dan dia yakini bahwa hanya kepada Allah itu saja dia akan kembali. Kalau akan bertemu Tuhan, bertemu Allah itu apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya kesucian diri kita agar tidak menjadi orang yang kotor, yang berlumur dosa. Makanya kita banyak memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yakini bahwa kepada Allah kita akan kembali, lalu apa yang kita berbuat? Yaitu mencari bekal sebanyak-banyaknya, karena nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi hidup itu mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Karena semua kita ini akan mati, ya. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran itu yang diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Tetapi kecenderungan manusia itu gak kepingin mati mah. Saat ini akeh iku kawan sing kepingin mati. Kepingin iku urip terus gitu. Mau urip terus gitu, gelem enggak? Kalau ditanya gitu pasti ya gak gelem juga. Tapi ya gak kepingin mati. Repot ngadepi menungso. Ya. Dikongkon mati ya gak gelem, tapi ya gak, ya, kepingin urip terus ya gak gelem. Ya. Karepmu iki opo lah karepe ya. Nah, likullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan mengalami mati. Dan ketika kita ingat mati itu, maka apa yang perlu kita persiapkan untuk hidup setelah mati? Bahwa setelah mati itu nanti akan dihidupkan kembali. Antara lain kita hadir di majelis yang seperti ini adalah untuk menambah bekal kita untuk hidup setelah mati. Itu antara lain. Pertanyaannya bagaimana tadi dengan sholat kita? Temanya begitu ya. Gak dirubah adalah. Dirubah. Ini karena kemarin itu berkaitan dengan Isra Mi'raj, dengan dalil yang biasa kita dengarkan di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Insya Allah semuanya hafal ya, semuanya hafal kecuali yang belum. Akeh sing bisa hafal apa akeh sing durung hafal? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu menceritakan apa ini? Isra. Padahal ayat itu hanya menceritakan Isra saja. Isra saja. Apa latar belakangnya sampai ada ayat ini Isra? Mengangkat Rasulullah, memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram di mana? Di Mekah. Masjidil aqsa di Palestina. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, diawali dari amul huzn. Apa amul huzn? Halo? Apa amul huzn itu? Amul huzn yaitu tahun duka cita, tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita yang pernah bersedih,
atau yang akan bersedih. Akan apa? Ada yang akan bersedih nih. Ya, udah. Ya. Ben aku tak sedih itu ada yang gitu. Tidak ada. Ya. Selalu berdoa mudah-mudahan diberi ketentraman lahir dan batin kita. Rasulullah SAW kalau kita bersedih, Rasul juga pernah bersedih. Bahwa kesedihan Rasulullah itu lebih dahsyat dibanding kesedihan kita. Sehingga kalau kita mengalami kesedihan itu, Rasulullah saja juga bersedih. Yang terpenting ketika bersedih adalah bondone kumek sabar. Gampang apa angel sabar? Sabar. Mudah diucapkan, sulit. Nah, itu sabar. Rasulullah SAW juga sabar. Kesedihan Rasulullah yang pertama yaitu wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Siapa Abu Thalib? Yaitu paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah sejak dini sampai dengan dewasa menjadi nabi, pelindung Rasulullah di saat berdakwah. Itu Abu Thalib. Wafat yang melindungi itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW disidang di hadapan tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, yang mengatakan, Muhammad, berhentilah engkau berdakwah. Apa sih yang kau minta? Kalau ingin kekayaan, orang sak Mekah itu tak separuh untuk kalian. Nah, sampai begitu penawarannya. Kalau ingin istri perempuan yang paling cantik sak Mekah, tak lumpuh no. PN kabeh. Nek pucet di taring ngono ya apa ya? Orang perempuan perawan yang paling cantik di Mekah tak kasihkan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Matahari di tangan kanan. Itu sumpah Rasulullah. Andai kata mentari engkau letakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan agama ini. Itu sumpah Rasulullah. Itu di hadapan dijaga oleh siapa? Abu Thalib. Ya, orang-orang yang menjaga seperti ini wafat. Sedih apa enggak? Sedih. Kesedihan yang kedua, ketika Abu Thalib itu ditalkin itu diapakan? Ditalkin itu diapakan? Dikepuk ya. Ya dibisi dia. Dibisi, diajari untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menjelang kematian Abu Thalib ditalkin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai paman, ucapkan kalimat ini, nanti akan aku bantu, aku doakan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ sudah ada Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang ada di sisinya Abu Thalib. Ini memprovokasi, kalau engkau ikuti kata Muhammad berarti engkau melecehkan agama nenek moyang kita. Akhirnya Abu Thalib itu tidak masuk dalam Islam. Itulah kesedihan Rasulullah SAW. Ditambah lagi tidak lama kemudian istri tercintanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha wafat. Padahal Khadijah itu penyandang dana utama dakwah Rasulullah SAW. Mulanya orang yang paling kaya di Mekah menjadi orang yang miskin karena dananya diperuntukkan untuk dakwah Rasulullah SAW. Wafat. Ditambah kesedihan Rasulullah. Yang pertama pamannya, yang kedua istrinya. Anggapan Rasulullah nanti kalau di Mekah sudah tidak kondusif lagi, dia ingin dakwah ke Taif. Taif itu tenggara dari Mekah, itu naik gitu ya.
Ada umroh itu yang rutenya juga ke sana, ya tempat-tempat rekreasi sebetulnya, tempat peristirahatan orang-orang kaya di Taif. Rasulullah ingin dakwah ke sana. Dianggapnya kepala suku raja di Taif itu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata sebelum masuk Taif, Rasulullah sudah dihardik oleh orang-orang Taif, bahkan dilempari batu, diusir dari Taif. Hingga Rasulullah harus kembali keluar dari Taif dengan berlumuran darah. Kesedihan demi kesedihan, sehingga para sejarah menulisnya bahwa tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun duka cita, kesedihan. Allah mendengar itu kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surat tadi itu ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya yang Allah cintai, yaitu kesedihan. Maka dari situ lalu kemudian Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Diawali ayat itu dengan menyebutnya Subhana, yang artinya apa? Maha suci Allah itu, jauh dari segala kekurangan, ketidaksempurnaan. Itu Allah. Allah lah yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini, yang mengatur semuanya. Nah, itulah yang ditunjukkan linuriyahu min ayatina, ditunjukkan kepada Rasulullah bahwa inilah sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Jangan sedih, apa sih cuma dilempari batu kan gitu ya. Apa sih artinya kalau dicaci maki? Apa sih artinya? Tidak ada nilainya dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersedih, ya itu saja. Allah itu maha besar, Allah maha pengasih, lagi maha itu untuk menghibur diri kita, supaya kita ini tidak larut di dalam kesedihan. Ada yang sedih itu terus dieman-eman, itu sedihnya. Ada enggak kalau sedih terus sedih nih di eman-eman gitu. Hari ini menangis, besok menangis, lusa menangis, tahun depan menangis. Nah, itu jenenge sedihnya di eman-eman, enggak boleh. Nah, insya Allah ada di Facebookku dulu itu ya, jangan bersedih. Karena orang yang bersedih itu nanti kalau berlama-lama dia larut di dalam kesedihan, yang masuk itu adalah setan. Ya kadang-kadang setan roban barang itu. Itulah yang bisa menggoyahkan iman seseorang. Mbak ojo sedih suwe-suwe mbak. Ayo mak aku mbak disuwuk nopo supaya tidak sedih. Kadang-kadang terus dijanang dukun barang itu. Ada dalil yang sering kita dengar. As-salatu imaduddin. Sudah hafal ya? As-salatu imaduddin. Salat itu apa? Tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, maka dia itu termasuk menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia itu termasuk orang yang meruntuhkan agamanya. Jadi agama itu diukur dari bagaimana dia salat. Sekarang masuk pada pelajaran intinya. Pelajaran intinya sesuai dengan temanya tadi. Bagaimana dengan salat kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis qudsinya mengatakan innama ataqabbalus sholata mimman.
Sesungguhnya aku, kata Allah. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah yang berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan ayat Al-Quran. Redaksionalnya, penyampaiannya, redaksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kata Allah, aku menerima sholatnya orang yang seperti apa? Tawadhu biha liudumati. Yang pertama, orang yang sholat itu mestinya dia tawadhu. Sholatnya itu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu karena keagunganku. Jadi ketika sholat itu mengingat bahwa Allah itu ketika kita takbiratul ihram, apa yang kita ucapkan? Takbiratul ihram itu membaca apa? Allahu Akbar, takbir. Namanya sudah takbiratul ihram. Jadi yang dibaca itu takbir. Nah, ketika kita bertakbir itu mengagungkan Allah. Tidak ada yang agung selain Allah. Jadi salat itu harus dimulai dari situ, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah awal dari khusyuk itu. Jadi kalau kita ketika takbiratul ihram itu mengabaikan keagungan Allah, maka kita tidak akan khusyuk. Nah, tidak akan khusyuk. Kalau orang merendahkan diri, tawadhu itu juga merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha agung itu maha besar, yang memiliki azab juga di neraka. Kalau kita melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diazab Allah. Kita juga merasa takut. Lalu kemudian takut juga kalau kita tidak konsentrasi di dalam sholat itu. Dan disitulah kita akan menghadirkan jiwa kita. Jadi sholat itu mesti menghadirkan jiwa kita. Bukan hanya lisan ini yang mengucapkan kalimat-kalimat bacaan sholat, tetapi juga jiwa kita hadir di dalam sholat itu. Ini hadis qudsi. Jadi kalau ingin sholatnya diterima, maka tawadhu kalian kepada Allah, yaitu menghadirkan jiwa kita. Artinya apa? Kemudian yang kedua, lam yastatil biha ala khalqi. Tidak sombong, tawadhu terhadap makhlukku. Jadi sholat itu juga berdampak di dalam kehidupan itu. Itu dicerminkan ketika kita akhir sholat kita mengucapkan apa? Halo guys, gitu ya. Halo bro. Kok gak diganti ngono ya? Saiki. Apa yang kita ucapkan mengakhiri sholat kita? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu berdampak di dalam kehidupan. Makanya kalau ingin sholat kalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian juga di dalam kehidupan sosial kalian itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Orang sombong itu karena apa sih? Apa sih yang menyebabkan orang itu sombong? Duit tangan besok mengkerik ini. Ya. Apa yang menyebabkan orang sombong? Ya bisa macam-macam. Karena harta orang bisa sombong. Kak level ya. Kak level gitu ya. Ya itu. Ini karena membedakan orang lain. Kak level. Itu karena harta. Ono tasir kok 50.000, tas kowe 3 juta. Kan gitu. Kak level, belas kak level. Ya kalau sudah ini godaan. Harta itu bisa menggelitik kita. Apa yang kita pakai itu juga bisa menimbulkan kesombongan.
Jadi orang yang sholat itu di dalam kehidupan sosialnya juga dia tidak sombong. Apalagi yang menyebabkan sombong? Ilmu itu juga bisa menyebabkan orang sombong. Gelarku itu habis ngerentep limo itu ya. Sekolahku wis teko pojoke kono bumi kono sekolahnya. Aku S1 enggak gitu ya. Itu bisa menimbulkan kesombongan. Jadi ilmu itu juga bisa menimbulkan kesombongan. Itu tidak di kalangan orang umum, tetapi di kalangan orang yang beragama juga demikian. Di kalangan ustadz yang sing ngono gitu. Ya. Walah ngono ya aku ngerti. itu yang bisa menimbulkan kesombongan. Jadi harus terlatih ini. Kita dikaruniai ilmu itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa menimbulkan kesombongan? Jabatan. Status sosial jabatan kita itu bisa menimbulkan kesombongan. Ini juga bahaya besar. Padahal sombong itu sifat siapa? Sifatnya siapa? Iblis. Jadi kalau sudah punya jabatan itu kan biasanya tutang-tuting gitu. Tutang-tuting. Sampai kok ditutingi gitu. Ya itu karena dia punya jabatan. Nah, perlu ya ambil sikil bareng, ngongkon uang itu dengan kaki gitu. Rono gitu. Ya, tolong, kade tolong saya suruh ya langsung perintah. Itu karena status sosial jadi jabatannya. Kemudian yang ketiga, lam yabit musirron ala maksiati. Jadi kalau ingin sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, berjanji di dalam hati tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, itu kita berjanji tidak mengulang lagi. Itu karena sholat itu juga taubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang keempat, nanti bisa ditanyakan. Wa qata'un nahara li dzikri, di dalam kehidupan sehari-hari di siang hari itu dia tidak putus menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan aktivitas itu untuk berzikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi zikir itu tidak ada batasnya. Di saat kita berdiri beraktivitas, di saat kita duduk, di saat kita beristirahat berbaring, itu tidak lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu banyak mengajarkan doa. Dari kita keluar rumah pagi hari diajari doa, zikir. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu mengawali aktivitas kita sudah sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan kita juga berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Begitu banyaknya doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah caranya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima sekarang, cepatlah mari. Jadi Rasulullah mengajarkan itu la yazalu lisanuk rabban bidzikrillah. Basahi lisan kalian itu, basahi dengan apa? Basahinya bukan dengan lipstik yang basah itu ya, tapi basahi lisan kalian itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran Rasulullah. Supaya apa? Karena kita itu mati itu enggak ngerti, enggak tahu kapan kita akan mati.
Karena setiap kita itu pasti akan mati. Tapi mati sendiri itu kita tidak tahu. Ya, kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan apa kita mati, itu pun kita tidak tahu. Tetapi senantiasa kita berdoa, mohon kepada Allah ketika mati itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah agar mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang kita minta. Melalui apa? Melalui membasahi lisan kita itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir. Tadi kan 5 tadi. Ya, 5 itu terakhir. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Nah, ini 5 ini juga banyak. 5 ini juga banyak. Kata Allah di dalam hadis qudsi, wa rahimal masakin wa benas sabil war almala wa rahima musabah. Ada berapa tadi? Rahimal masakin wa benis sabil wal armala wa rahima musabah. Ada 4. Jadi yang kelima itu ada 4 item di situ. Yaitu sayangilah orang-orang miskin. Jadi orang-orang sholat itu peduli kepada orang miskin. Tidak menghadik orang miskin. Kalau menghadik orang miskin dikatakan di dalam surat Al-Mar'un itu, siapakah yang mendustakan agama? Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Tetapi orang yang sholat itu adalah orang yang menyayangi fakir miskin, orang-orang miskin. Itu semua dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Wabnis sabil. Ini sulit yang kita kerjakan, wabnis sabil di perkotaan seperti ini. Menyayangi ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini di kota ini memang sulit membedakan. Iki wong bener apa gak bener itu sulit ya. Ini pengalaman sering masuk ke masjid itu minta apa? Saya baru kecopetan di terminal, padahal mau pulang ke Bandung. Mau ngerasain nang jemur lah yo atur. Ya, alasannya itu uangnya habis, kecopetan di terminal. Akhirnya ujung-ujungnya minta saham. Itu banyak ya. Ada lagi yang beralasan adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, apa namanya? Mu'alaf. Minta disantuni. Itu masuk ke masjid ya juga banyak. Nah, kalau tahu-tahu datang ke sini misalnya, kula nuwun cerita dengan penuh ibah gitu ya. Saya kecopetan umur rasir ini ya. Kira ongkosir ini gitu. Tidak masuk akal seperti itu. Nah, di kota itu banyak yang seperti itu. Padahal kita dianjurkan sebagai orang yang sholat itu mencintai, menyayangi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang di dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Nah, itu kita wajib menyantuni. Wal armalah. Almarah ya, wal armalah. Wal armalah ini ya khusus laki-laki sebetulnya. Yaitu sayangilah janda-janda. Jangan subjektif dulu gitu. Salah persepsi nanti ya. Sayangilah janda-janda. Ini perlu pendataan. Karena yang kita dengar itu di kalangan ibu-ibu itu kalau ada janda itu malah dimencepi. Ya, dimencepi. Lalu dicatur. Apalagi ada tamu gitu, udah catur. Nggak cukup sak kampung itu kabarnya. Rongkam. Itu ibu-ibu kebanyakan begitu. Berbeda dengan bapak-bapak itu. Bapak-bapak apa yang dibicarakan kalau ada janda? Paling loh.
Seperti itu. Makanya kalau saya bicara di dalam kalangan ibu-ibu itu, saya sodorkan hal-hal yang seperti ini. Karena ibu-ibu tidak ngerti, apalagi jandanya itu cantik. Sudah, ibu-ibu PKK itu. Ibu-ibu tidak mengerti bagaimana rintihan janda-janda ketika tidur dengan anak-anaknya yang masih kecil. Mestinya ibu-ibu mencarikan jodoh, gitu. Mestinya ya. Jangan kemudian diteropong terus. Itu subjektif. Karena ibu-ibu ini takut bojone katut itu saja sebetulnya itu ya. Subjektif yang ada. Tidak objektif sama sekali. Wis gak dawa-dawa wis terusane. Warahimah musobah. Nek dawa-dawa nang ndi ya. Warahimah musobah. Lalu kemudian peduli terhadap orang yang ditimpa musibah. Ini orang sholat itu kalau ada orang yang tertimpa musibah dia mesti peduli, membantunya, minimal memberikan nasihat, mensupport, empati, itu seperti itu. Kalau terjadi, itulah jiwa-jiwa orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang kedua ini yang bisa dikembangkan, sebagaimana Imam Ghazali mengembangkan, yaitu menghadirkan jiwa di dalam sholat. Itu intinya. Khudrul qalbi, menghadirkan jiwa. Dengan cara apa? Tafahum. Tafahum itu apa? Memahami bacaan-bacaan sholat. Itu kata Imam Ghazali. At-ta'zim, selalu mengagungkan Allah di dalam sholat itu sehingga dia khusyuk, itu takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haibah, dia akan bersungguh-sungguh di dalam sholatnya itu. Karena di dalam pelajaran ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di dalam sholat itu seolah-olah kita itu melihat Allah yang kita sembah itu ada di hadapan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Walaupun kalian sendiri pasti tidak akan bisa melihat Allah, pasti yakin, tapi yakini bahwa kalian itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat itu yakini bahwa sholatmu itu lo dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih efeknya orang yang kalau dilihat, misalnya kita bekerja dilihat oleh juragan kita, atasan kita, apa yang kita perbuat? Hati-hati, sungguh-sungguh, jangan sampai kerjaan kita itu salah. Nah, begitu. Ini yang dinamakan ihsan. Jadi seolah-olah kalian melihat Allah, tetapi yakini bahwa Allah itu melihat kita. Ngono ae ya, istilahnya.